Halo Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan dan juga memberikan pengetahuan bagaimana caranya untuk mengakses buku dari e-book sentral. Nah, sebelumnya, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah pastikan dulu device ataupun laptop, mobile smartphone terhubung dengan WiFi yang tersedia di dalam area UNY. Nah, ketika sudah terhubung dengan WiFi yang tersedia di area UNY, maka Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa langsung bisa menuju ke link yang sudah di-create oleh pihak ProQuest ataupun e-book sentral terkhusus untuk link yang dapat digunakan oleh UNY. Nah, linknya itu di uny.ebooks.ebookcentral.proquest.com. Nah, ketika sudah terhubung, maka Bapak dan Ibu langsung muncul ke halaman utama dari ebook sentral seperti ini. Nah, seperti ini untuk halaman utamanya. Namun, ketika Bapak dan Ibu tidak terhubung dengan WiFi, misalnya sedang berada di luar dari area UNY, di mall misalnya, ataupun di rumah, ataupun di kafe, Bapak dan Ibu ketika diklik link untuk masuk ke dalam learning set dari ebook sentral, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, maka muncul pop-up untuk instruksi masuk ke dalam easy proxy dari UNY. Nah, silahkan dimasukkan untuk akun proxinya masing-masing. Nah, di sini sudah ada petunjuk dan juga perhatian ataupun warning yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pengguna dari single sign-on UNY. Nah, silahkan dimasuk untuk alamat email dan juga passwordnya. Nah, setelah sudah masuk ke dalam SSO dari UNY, maka tampilannya seperti ini kembali. Nah, di sini yang pertama sekali harus kita lakukan yaitu memastikan apakah di sini sudah ada watermark ataupun nama institusi masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya di UNY akan ada tulisan Universitas Negeri Yogyakarta seperti itu. Nah, pada platform dari ebook sentral itu sangat interaktif sekali dan juga simple dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, di bagian main screen di sini ada recently view. Jadi artinya ini adalah buku-buku yang sering sekali diakses seperti itu oleh user. Kemudian di sini pada bagian tengah itu terdapat search bar, di mana search bar ini terbagi dua, yaitu basic search dan juga ada advanced search. Untuk mencari kata kunci berdasarkan basic search, kita bisa langsung masukkan kata kunci di bagian sebelah sini. Seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa mempunyai kata kunci yang lebih spesifik lagi, bisa langsung menggunakan yang bagian advanced search. Dan apabila ingin mencari konten berdasarkan subjek, Bapak dan Ibu bisa langsung klik bagian browse subject seperti ini. Nah, di sini akan ada subjek-subjek kategori yang tercover di dalam ebook sentral seperti itu. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Balik lagi kita ke halaman utama. Nah, di sini juga ada book shelf. Book shelf ini semacam tempat penyimpanan ya, save searches gitu. Kita misalnya ingin memasukkan konten-konten ataupun buku-buku yang ingin kita baca secara berulang, kita bisa tambahkan di dalam sini. Kita bisa buat folder juga di sini, nanti bisa dilihat seperti itu. Nah, untuk bagian profile ini Bapak dan Ibu bisa lihat untuk profilnya masing-masing seperti itu. Nah, di sini ada juga disediakan language ataupun bahasa. Nah, kebetulan bahasa Indonesia masih belum ada, jadi kita pilih yang bagian bahasa English seperti itu. Baik, kemudian tanpa berlama-lama kita coba cari kata kunci nih, misalnya economic finance seperti itu ya. Kita langsung klik saja bagian search. Nah, setelah kita klik bagian search, tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu, akan muncul pemberitahuan bahwa ada sekitar 87.000 konten buku yang terkait dengan economic finance, seperti itu. Nah, ketika kita ingin save hasil pencarian ini, kita bisa langsung klik bagian save di search.
maka nanti akan tersimpan di bagian book shelf. Seperti itu. Nah, kemudian, di sini kita juga bisa melakukan filter berdasarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin publish tahunnya itu dari tahun berapa. Misalnya kita hanya ingin dari tahun 2022 saja boleh, ataupun 2000 sampai dengan 2024. Boleh langsung kita klik saja bagian tahun yang kita inginkan. Kemudian berdasarkan subjek juga kita bisa langsung custom nih. Misalnya tadi kita mau cari economic finance di bidang misalnya bisnis dan ekonomik secara general. Boleh langsung kita centang. Kemudian bahasa juga tersedia di sini karena memang kita ingin mencari konten dalam bahasa Inggris, kita centang bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu mempunyai spesifik dari author yang dituju, boleh langsung dicari di sini. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pemfilteran, di sini akan menjadi semakin mengerucut. Hanya tersisa sekitar 22 buku saja yang terkait dengan economic finance berdasarkan hasil filter yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini buku-buku apa saja yang membahas terkait dengan economic finance. Nah, misalnya ini salah satunya, boleh kita langsung klik saja bagian judul dari buku, kemudian ini judulnya, kemudian pengarangnya di sini, kemudian di sini ada tulisan availability, your institutional has unlimited access to this book. Artinya adalah UNY berlanggan pada buku ini gitu. Jadi kita dapat mengakses konten buku ini secara full. Seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihan ketika kita ingin membaca secara online. Nah, di sini juga bisa kita download bukunya. Download buku juga ada dua pilihan, yaitu pertama download berdasarkan full books ataupun download PDF per chapter. Jika Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa ingin mendownload dalam bentuk per chapter, maka akan tersimpan dalam bentuk format PDF. Kemudian format PDF akan tersimpan di dalam device atau laptop masing-masing. Namun, ketika mendownload dalam bentuk per chapter, terdapat limit harian yang bisa didownload dalam perharinya, seperti itu. Nah, terkhususnya untuk di dalam buku The Progress Illusions, itu ada sekitar 110 kali di-download dalam per hari. Nah, ini ketika kita buka dalam bentuk read online, seperti itu ya. Nah, misalnya kita langsung pengen ke chapter 3. Kita klik saja, maka nanti akan nge-link ke bagian chapter ketiga. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, kemudian juga kita bisa print dan lain-lainnya. Nah, ini citasinya ya, Bapak dan Ibu bisa langsung di-download dan juga bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software-nya masing-masing. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Bahkan kita juga bisa share berdasarkan link. Nah, di sini kita bisa copy dan juga langsung di-share ke teman-teman mahasiswa ataupun Bapak dan Ibu dosen ingin menjadikan buku ini sebagai rujukan pembelajaran di kelas. Bapak dan Ibu bisa langsung share linknya dan dibagikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian untuk mendownload secara full, kita harus disarankan menggunakan, nah ini namanya Adobe Digital Editions. Nah, kalau memang belum ada, silahkan klik bagian Get Adobe Digital Editions. Nah, maka nanti akan muncul tampilan untuk mendownload ya versi digital editions-nya, versi apa gitu ya, Macintosh ini versi untuk Apple, kemudian ini untuk Windows seperti itu. Nah, langsung di-download saja. Kemudian kalau sudah selesai, boleh langsung done with this step, langsung download your book. Nah, ketika sudah kita download bukunya, berikut adalah gambaran ketika kita mengakses ataupun mendownload buku dengan menggunakan Adobe Digital Editions. Tampilannya seperti ini. Nah, di bagian sebelah kiri itu akan terdapat table of content. Nah, table of content ini gunanya juga bisa kita nge-link ke bagian yang kita klik seperti ini. Nah, kalau kita ke bawah, nah di sini akan ada seluruh konten-konten dari buku chapter yang kita akses seperti itu. Nah, kemudian ketika langsung ingin ke arah bagian part lainnya, kita juga bisa langsung klik saja bagian yang kita inginkan, maka nanti secara otomatis dia akan nge-link ke bagian chapter yang kita inginkan.
kemudian ketika kita membaca melalui Adobe Digital Editions, kita juga bisa menyimpan part yang kita rasa penting dan ingin kita simpan. Nah, di sini ada logo bookmark ya, create bookmark. Ketika kita klik saja, nanti akan langsung tercreate di sini. Bahkan sudah ada keterangan halaman berapa dan kapan bookmark ini di-create, seperti itu. Nah, kemudian juga kita lihat lagi chapter lain dan kita rasa ada nih halaman yang penting dan juga kita ingin tambahkan ke dalam bookmark. Boleh kita langsung klik saja, kemudian nanti akan tercreate juga gini. Nah, di sini halaman 298 dan kapan bookmark itu di-create, seperti itu. Sangat mudah sekali. Kemudian juga di sini Bapak dan Ibu serta teman-teman bisa lihat keseluruhan dari table of content di dalam Adobe Digital Edition. Kemudian ketika Bapak dan Ibu membaca bukunya melalui Adobe Digital Editions, maka ada waktu maksimal user dapat membaca yaitu 21 hari. Jadi setelah 21 hari, buku akan otomatis hilang dari Adobe Digital Editions. Baik, kita kembali lagi ke halaman utama ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan Advanced Search, nah ini adalah salah satu pencarian lebih spesifik lagi. Jadi kita bisa masukkan kata kunci yang lebih spesifik lagi, misalnya economic, finance di Indonesia, in Indonesia misalnya ya, kita berfokus pada Indonesia. Nah, di sini juga kita bisa pilih berdasarkan title gitu ya, economic finance-nya kita hanya ingin di bagian title saja gitu, ataupun di bagian yang lain-lainnya boleh gitu. Nah, kalau misalnya ada spesifik lagi, boleh langsung kita tambahkan di bagian sebelah sini gitu. Jadi tidak ada batasan. Kemudian di sini juga kita bisa langsung tahun berapa, misalnya tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, ini ada bahasa yang yang bisa kita custom seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau mau langsung download dalam bentuk PDF, kita bisa langsung dicentang saja. Kalau tidak, nggak apa-apa, kita skip dulu. Nah, ini kita cari hasilnya, ternyata banyak sekali ya, ada 1.500 buku yang terkait dengan economic finance dan juga di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini untuk buku-bukunya. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan ataupun custom berdasarkan subjek, Bapak dan Ibu juga bisa langsung dicentang saja. Seperti itu. Nah, ini salah satunya, coba kita buka. Nah, untuk tampilannya sama, Bapak dan Ibu di sini akan ada judul dari buku, kemudian di sini juga ada tulisan bahwa kita mendapatkan akses full, kemudian kita bisa baca secara read online, kita bisa download berdasarkan full books, textbooks ya, ataupun kita bisa download berdasarkan chapter, seperti itu. Sangat mudah sekali. Baik, Bapak dan Ibu, sekian video saya, dan saya harapkan dengan adanya video ini dapat membantu Bapak dan Ibu memahami bagaimana cara mengakses konten-konten yang ada di dalam e-book sentral. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.